Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang ada di Nusantara, bertemu lagi dengan saya Siti Marilyn Mulyad, SSMPDI. Di bulan Maulid ini banyak sekali teladan dari beliau Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang sudah kita hafal dalam sebuah ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dalam ayat tersebut itu adalah lafaz dengan menggunakan fi Rasulillah, yang artinya fi ini adalah pada pribadi Rasulullah, bukan lingkungannya, bukan keluarganya, bukan karena beliau sebagai pemimpinnya. Artinya semuanya itu ada pada Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah itu melakukan semua kegiatannya atas dasar yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada lafaz yarjullaha adalah bermakna ridho. Bukan berarti kita mengerjakan sesuatu itu karena kita cinta terhadap sesuatu tersebut, tetapi bagaimana kita mengerjakan sesuatu itu karena sesuatu tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kalau mungkin bisa kita analogikan bahwa kita cinta terhadap seseorang, maka akan mengerjakan sesuatu sesuai yang diinginkan oleh orang tersebut. Apalagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, Sang Pencipta alam. Jadi mengerjakan makan karena Allah, mengerjakan ibadah karena Allah, mengerjakan pekerjaan karena Allah. Dan karena Allahnya ini adalah Allah menyukainya di dalamnya, bukan karena keinginan kita, bukan karena kemauan kita, tetapi karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah wal yaumal akhir. Pada lafaz wal yaumal akhir ini mempunyai arti kita dalam melakukan kehidupan ini harus berhati-hati. Maksudnya berhati-hati setiap gerakan kita, setiap ucapan kita, setiap perilaku kita, semuanya akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kenapa? Hidup di dunia adalah sebagai proses menuju akhirat. Dan ini adalah perjalanan. Kalau kita ibaratkan seperti saya belajar ke suatu pesantren atau lembaga pendidikan, kemudian dibekali dengan berbagai bekal. Apakah bekal ini cukup untuk 1 bulan, cukup 2 bulan, ataukah habis dalam 1 hari? Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, semuanya akan menjadikan penentu nanti kita di akhirat. Maka di sini harus ada kehati-hatian dalam mengerjakannya. Yang ketiga, pada surat Al-Ahzab itu lafadznya wa dzakarallaha katsiran. Ingat terhadap Allah. Jadi Allah itu hadir, Allah itu nyata, Allah itu ada dan dirasakan. Kalau kita tidak merasakan, kalau kita tidak tahu hadirnya Allah, karena kita tidak pernah paham dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hada min fadli Rabbi. Semua adalah bentuk rahmat, bentuk kasih sayang, bentuk kebutuhan manusia yang tidak minta, tapi Allah berikan. Kalau kita paham dengan semuanya itu, maka kita akan terasa bahwa Allah itu hadir setiap saat, setiap waktu, dimanapun dan kapanpun. Dari ketiga tersebut, Rasulullah mempunyai sifat. Yang pertama adalah pemaaf. Jiwa pemaaf Rasulullah itu kepada semua umatnya, baik yang telah menyakitinya, akan dia datangi, akan dia kunjungi orang tersebut, walaupun dia telah menyakitinya. Sebagaimana kejadian di Taif, Rasulullah mendoakan orang-orang tersebut yang telah menyakitinya dengan lafaz Allahumma di qaumi innahum la ya'lamun. Jadi Allah di sini mengajarkan kepada Rasulullah bagaimana Rasulullah tersebut itu mempunyai sifat pemaaf, dengan mendoakan semoga kaum tadi itu diberikan petunjuk, karena kaum tadi atau umat tadi itu tidak tahu. Bagaimana sih hukumnya orang yang tidak tahu? Ya tidak ada hukumnya.
maka di sanalah orang yang lebih tahu justru memberikan doa dan memberikan supaya Allah memberikan petunjuk kepada orang tersebut. Yang kedua adalah Rasulullah memiliki sifat cinta. Cinta kepada semuanya, baik itu orang muslim maupun non-muslim, baik itu manusia ataupun hewan, baik itu manusia ataupun tanaman dan juga tumbuhan. Semuanya, tidak ada benda mati, semuanya adalah benda hidup. Bagaimana Rasulullah memperlakukan semua alam ini adalah dengan rasa cinta. Karena pada dasarnya alam ini semua terlahir dari Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu adalah dari Nurullah. Tidak ada perbedaan saya, tidak ada perbedaan kalian, yang ada hanya kita. Dan di sini mempunyai sifat ketiadaan. Dalam hukum fisika kuantum dinamakan dengan istilah boson, yaitu tiada. Saya tiada, maka yang ada adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah punya rasa peduli. Peduli Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memikirkan dirinya. Bagaimana beliau itu dengan laparnya sampai mengganjal perutnya dengan batu, kemudian ditali. Tetapi umat yang lain diberikan makan supaya semuanya terpenuhi dalam makan tersebut. Ini adalah bentuk peduli, bentuk empati Rasulullah terhadap umatnya. Dia tidak membedakan, semuanya adalah sama. Kemudian yang keempat adalah jiwa pengorbanan yang luar biasa yang bisa ditularkan oleh para sahabatnya, dan di situ diikuti oleh istrinya, yaitu Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah kita kenal, beliau adalah seorang perempuan yang cantik, yang kaya, dengan hartanya yang melimpah ruah. Namun pada saat ajalnya menjelang, hanya sekedar satu helai pakaian yang digunakannya saja. Semuanya kemana hartanya? Bagi beliau adalah harta itu bukan milik saya. Harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya diserahkan untuk kepentingan umat atau untuk kepentingan agama Islam. Dari peristiwa ini, apakah kita hanya sekedar memperingati Maulid Nabi? Ataukah kita meneladani sikap dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Silahkan introspeksi pada diri sendiri, kaji masing-masing apakah kita mencapai pada level 1, 2, 3, atau pada level yang keempat menjadi manusia yang benar-benar meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. New mindset, new result, kuliah aman, kerja nyaman, hanya di PJJ PAIIN Syekh Nurjati Cirebon.